Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 420, terungkapnya Kenshin, telah membuat banyak orang terkejut. Pemuda yang sebelumnya dianggap tak penting, ternyata yang punya perusahaan. Berita itu segera menyebar, hampir ke semua karyawan. Bahkan masalah para atasan, yang dicopot dari jabatannya, telah diketahui pula, oleh semua orang. Dan karena hal itu, pegawai-pegawai kantor, serta karyawan yang di situ, yang kemarin sempat meremehkan Kenshin, yang ikut pula menggunjingnya, termasuk semua security, yang menuduh Kenshin pencuri. Mereka pun kini takut sekali, akan terkena hukuman, diberhentikan kerja, seperti para atasannya. Sementara itu, Kenshin yang bersama Kaori, yang sekarang ada di luar, menjadi pusat perhatian. Para karyawan banyak yang melihatnya. Mereka saling bicara, termasuk pula Sela, cewek yang banyak penggemarnya. Ketika melihat Kenshin, yang bersama Kaori, Sela pun jadi cemburu, tanpa tahu sebabnya, hingga temannya bicara, "Ada apa Sela? Kamu kok melihatnya begitu?" Temannya curiga, dan Sela menjawabnya, "Oh nggak ada apa-apa. Cuman aku terheran aja." Temannya menyahut, "Emang kenapa kamu terheran? Apa kamu sekarang suka?" Teman-temannya bercanda, menggoda Sela. Kemudian, kabar tentang Iwan, beritanya juga menyebar, tak hanya di perusahaan ini, melainkan di tempat yang lain. Sebut saja Susanti, mantannya Iwan, kini membaca pesan yang datang dari temannya, yang masih kerja di sini. "Hai Susanti, mantan cowokmu dulu, sekarang jadi orang kaya, tiba-tiba datang ke tempat kerja lama, naik Lamborghini." Kita semua jadi terkaget, dibuat terkejut. "Ini gua mau tanya, apa lu masih berhubungan dengan Iwan itu? Kalau masih ada hubungan, tolong dong bantuin gua. Lu minta pada Iwan, aku mau masukin kerja teman di perusahaan ini. Soalnya ini aku dengar kabar, kalau Iwan akan diangkat jadi pimpinan." Kita semua sangat shock sekali. Kalau cleaning service, tiba-tiba jadi atasan. Oh ya, gua kabari juga semua kepala bagian di perusahaan ini, Pak Marco, Ibu Linda, Pak Heri, serta yang lainnya, telah diberhentikan kerja secara tidak hormat. Mereka dipecat semua oleh yang punya perusahaan, yang tak lain temannya Iwan, yang bernama Kenshin. Ketika membaca berita tersebut, Susanti jadi terkejut, karena dia dulu kerja di situ bersama Iwan juga. Susanti pun tak menyangka, ia juga sangat terkaget, kalau tempat kerja lamanya adalah miliknya bos besar, apalagi Iwan katanya akan jadi pimpinan. Susanti langsung saja ingin balikan dengan Iwan, padahal di waktu dulu Iwan dikhianati, ditinggal begitu saja karena Iwan miskin, tak punya apa-apa. Dan sekarang ini, Susanti pun tak sabar ingin bertemu Iwan untuk menggodanya, mengajaknya balikan. Namun Susanti belum sadar kalau Iwan sekarang sudah punya cewek sendiri, yang namanya Ririn. Sedang Iwan saat ini, yang masih ada di dalam. Iwan yang berdiri di depan, dilihat oleh mantan atasannya. Mereka semua melihat Iwan, sambil terheran-heran, karena Iwan bisa bergaul, bisa saling bicara, dengan orang-orang yang penting, sekelas pegawai kantor pusat. Oleh karena melihat itu, Ibu Linda pun punya rencana, akan meminta tolong pada Iwan, untuk bicara pada temannya, yang tak lain Tuan Muda, agar meringankan hukuman, tak melaporkan pada polisi. Bu Linda pun memberitahu pada Pak Marco, serta juga rekan kerjanya yang lain. Mereka langsung setuju dengan rencana itu, meski Iwan dahulu adalah bawahannya, yang sering direndahkan. Mereka pun tak malu, akan meminta bantuan Iwan. Sedang Monica, yang bersama teman-temannya, Monica pun mendapat surat dari pegawai kantor pusat tentang pengangkatan jabatan. Bu Heni lalu bicara, "Kalau gitu berita ini segera dikabarkan saja pada semua karyawan perusahaan, agar semua tahu, pemegang jabatan yang baru bukan lagi orang yang lama, melainkan sudah berganti. Biar lebih cepat, masukkan aja di grup WhatsApp
Seperti yang tadi, Pak Marco pun mendengarnya. Begitu pula dengan Ibu Yanti. Mereka pun jadi malu tentang pemberitahuan itu. Dan Monica segera saja mengabarkan seperti yang diperintahkan. Berita pun tersebar. Semua orang jadi tahu akan siapa atasan yang baru. Setelah hal itu semua, Kenshin dan Kaori berniat akan pulang. Sebelum itu, Kenshin bicara dengan Iwan. Wan, ini ada tiket di tempat makan di restoran yang baru buka. Ini Kaori yang minta agar kamu ke sana dengan mengajak Ririn. Jadi kamu hari ini langsung saja jemput Ririn pakai mobilku ini. Iwan sempat bertanya, sempat pula merasa segan. Namun Kenshin bilang, sudah Wan, lu berangkat saja. Jangan malu-malu. Di situ gratis tak bayar. Hahaha. Kenshin tertawa dan Iwan bicara, tapi bro, gua jadi kagak enak ini. Gua tak pernah masuk restoran mahal. Entar tata cara masuknya gimana? Gua pasti bingung ke sana. Kenshin menyahut, ah lu Wan pakai alasan segala. Gitu aja masih tanya. Lu pakai Lamborghini aja bisa. Masih ragu masuk restoran. Kagak masuk akal lu Wan. Kan tempatnya sudah jelas. Waktunya pun juga. Masa lu tanya lagi? Sudah nggak usah dipikirin. Entar langsung aja ajak Ririn. Pulang kerja segera jemput. Saat mereka bicara, Bu Linda dari jauh melihatnya. Beliau yang ingin mendekati Iwan belum sempat menghampiri, karena masih ada Kenshin, tuan muda yang memecatnya. Kemudian Kenshin pun pergi bersama Kaori, meninggalkan perusahaan itu. Di lain tempat, Andini kakaknya Dita, yang kemarin ditawari Kenshin tentang pekerjaan. Andini saat ini berpikir akan tawaran itu, dan adiknya Dita itu bilang, gini aja kak, kan Dita sekarang ada panggilan kedua untuk mengukur baju seragam kerja. Gimana kalau kakak nanti sambil mengantar Dita menaruh lamaran kerja di situ? Mendengar bicara adiknya, Andini pun langsung setuju. Kemudian ia bilang, baiklah Dita, kalau gitu kakak akan coba menaruhnya. Setelah itu mereka pun berangkat. Ketika itu hampir siang. Beberapa saat kemudian, Kenshin yang bersama Kaori kini tiba di perusahaan, di tempat kerjanya Kaori. Kaori pun masuk kantornya untuk melihat laporan pekerjaan. Sedang Kenshin keluar sejenak. Saat jalan-jalan sebentar, tiba-tiba Kenshin melihat wanita yang kemarin bersama adiknya Dita, yang bernama Andini, datang masuk ke sini. Kenshin pun menghampiri. Andini pun terkejut. Begitu pula dengan Dita. Kemudian Kenshin bertanya, lombanya ke sini lagi. Mau mengantar adiknya ya? Atau ada hal lain? Andini menjawabnya, oh itu mas, ini saya mengantar Dita. Sekalian menaruh lamaran kerja. Kemarin kan masnya bilang, kalau di sini lagi butuh orang. Kenshin langsung teringat. Kemudian ia menjawab, oh ya berarti kebetulan sekali mbak. Mbaknya datang tepat waktu. Karena sekarang ada perusahaan yang lagi butuh pegawai. Kalau gitu mana surat lamarannya? Andini pun memberikan. Kenshin mengambilnya. Lalu ia membacanya. Kemudian, di berkas lamaran kerja itu, Kenshin memberikan tulisan, serta pula tanda tangannya. Dan Kenshin pun bilang, kalau gitu setelah ini, mbaknya langsung saja ya, ke perusahaan ini. Jangan ditunda sampai sore. Ketika membaca itu, Andini pun terheran. Lamarannya dialihkan ke tempat yang lain. Meskipun demikian, Andini menurut saja, apalagi tempatnya tak jauh. Setelah mengantar adiknya, Andini pun langsung keluar. Kemudian ia segera pergi ke tempat tujuannya. Saat itu ia tak tahu hal apa yang dilamarnya. Andini hanya ingin kerja, seperti pada umumnya. Tak lama berselang, sampailah Andini di depan perusahaan, seperti yang ada di tulisan. Andini pun menunjukkan surat lamaran kerjanya pada security yang berjaga. Saat membaca itu, security-nya jadi takut sekali. Karena nama Kenshin, tuan muda yang punya perusahaan, tertera di sini. Security-nya pun menyambutnya dengan ramah dan senyuman. Andini pun dipersilahkan untuk masuk ke dalam. Saat ada di halaman depan, Andini jadi terheran melihat banyak karyawan yang berada di luar. Semuanya tak kerja. Andini pun bertanya, ada apa ya ini? Security pun mengantarnya pada pegawai kantor pusat yang masih ada di tempat ruang kerjanya Monica. Andini dipersilahkan masuk. Langsung saja ia melihat ada banyak sekali orang yang berpakaian rapi.
Sedang sibuk bekerja, Andini merasa tak percaya diri untuk memberikan lamaran kerjanya, hingga ia ditanya oleh salah satu orang di situ. "Oh ya, mbaknya siapa ya? Mau ada apa ke sini?" Andini dengan ragu-ragu, ia pun lantas menjawab, "Oh ini Bu, saya mau melamar kerja di perusahaan ini." Bu Heni, staf kantor pusat, yang mendengar itu, kemudian bicara dengan Monica. "Oh ya Mbak Monica, apa perusahaan ini sudah langsung membuka lowongan kerja? Kan masalah di sini belum selesai semua. Emang siapa yang memerintahkan untuk mencari pegawai baru? Apa Pak Marco tadi? Atau Ibu Yanti HRD itu? Untuk menggantikan Mbak Monica yang sebelumnya diberhentikan? Apa mereka tadi mencari orang?" Rupanya Bu Heni salah mengira. Andini dikira orang bawaan dari Pak Marco dan Ibu Yanti. Begitu pula dengan Monica yang mengira sama, hingga Andini yang mendengar itu sampai bicara di hatinya, ternyata perusahaan ini tak menerima pegawai baru. Andini pun jadi malu. Kemudian ia berpamitan. Andini bicara, "Oh ya Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf sebelumnya. Benar-benar saya menyesal karena sudah mengganggu waktunya dari Bapak Ibu yang sedang kerja." Andini dengan sopan, tutur logatnya ramah. Ia berpamitan dengan senyuman, hingga Bu Heni yang melihatnya. Beliau langsung bilang, "Oh ya mbaknya, daripada pulang begitu saja, lebih baik lamarannya ditaruh sini saja. Barangkali nanti kami akan memanggilnya." Mendengar hal itu, Andini pun maju ke depan. Ia berjalan dengan pelan, kemudian memberikan surat lamaran kerjanya. Bu Heni menerimanya. Tiba-tiba saja, beliau melihat tulisan di berkas lamaran kerja itu. Terbaca nama Kensin, beserta pula keterangannya, dan juga tanda tangannya. Bu Heni pun terkejut. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya